Aceh akan hilang di peta sejarah jika tidak merdeka di era Prabowo. Aceh, tanah yang kaya akan sejarah dan perjuangan, kini menghadapi ancaman terbesar dalam eksistensinya. Jika Aceh tidak mendapatkan kemerdekaan di era pemerintahan Prabowo, ada kemungkinan besar bahwa identitas dan sejarah Aceh akan terkikis, bahkan bisa hilang dari peta sejarah. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana ancaman ini muncul, apa dampaknya bagi masyarakat Aceh, dan apakah masih ada harapan bagi Aceh untuk mempertahankan eksistensinya. Aceh, negeri yang pernah berdaulat. Sebelum menjadi bagian dari Indonesia, Aceh adalah kerajaan yang kuat dan berdaulat. Kesultanan Aceh memainkan peran penting dalam jalur perdagangan dunia dan memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara besar. Namun, setelah Indonesia merdeka, Aceh dipaksa untuk bergabung, meskipun pada awalnya diberikan status daerah istimewa. Perlawanan panjang rakyat Aceh melalui Gerakan Aceh Merdeka, GAM, mencerminkan tekad mereka untuk mempertahankan jati diri. Namun, setelah perjanjian damai Helsinki 2005, banyak harapan yang belum terwujud. Otonomi khusus yang diberikan tidak cukup untuk menjaga kekayaan budaya dan politik Aceh tetap utuh. Ancaman hilangnya Aceh dari peta sejarah. 1. Pelemahan otonomi khusus. Aceh diberi status otonomi khusus, tetapi realitanya, kewenangan Aceh semakin terkikis. Pemerintah pusat masih memiliki kontrol yang kuat atas sumber daya alam dan kebijakan politik. Dengan kebijakan yang lebih sentralistik di era Prabowo, kemungkinan besar Aceh akan kehilangan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya. 2. Migrasi dan perubahan demografi. Salah satu ancaman terbesar bagi Aceh adalah perubahan demografi. Jika penduduk lokal semakin berkurang akibat tekanan ekonomi dan sosial, maka identitas Aceh akan semakin lemah. Masuknya penduduk luar dengan kebijakan transmigrasi yang tidak terkontrol bisa mengubah wajah Aceh secara perlahan. 3. Eksploitasi sumber daya alam. Aceh kaya akan sumber daya alam seperti gas dan minyak. Jika pemerintah pusat terus mengontrol eksploitasi tanpa keuntungan yang adil bagi rakyat Aceh, maka Aceh akan kehilangan kendali atas aset-aset strategisnya. Hasilnya, ketergantungan terhadap Jakarta semakin meningkat, membuat Aceh sulit untuk berdiri sendiri. 4. Lunturnya sejarah dan budaya. Sejarah Aceh tidak lagi diajarkan secara luas di sekolah-sekolah nasional. Jika generasi muda Aceh tidak mengenal sejarah mereka sendiri, maka semangat perjuangan untuk mempertahankan eksistensi Aceh akan semakin melemah. Apakah Aceh bisa merdeka di era Prabowo? Banyak pihak menilai bahwa pemerintahan Prabowo akan lebih tegas dalam menjaga kedaulatan Indonesia, termasuk menekan gerakan separatisme. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Prabowo memiliki gaya kepemimpinan pragmatis dan bisa membuka ruang dialog jika ada tekanan yang cukup kuat. 1. Faktor internal. Apakah elit politik Aceh bersatu dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya? Apakah rakyat Aceh masih memiliki semangat untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan? 2. Faktor eksternal. Apakah ada dukungan dari negara-negara lain untuk membantu Aceh merdeka? Bagaimana peran organisasi internasional dalam memperjuangkan hak-hak Aceh? Akankah Aceh bertahan atau hilang? Jika Aceh tidak segera mengambil langkah strategis, maka bukan tidak mungkin Aceh akan hilang dari peta sejarah. Identitas dan budaya Aceh bisa terkikis oleh arus modernisasi dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat Aceh. Namun, harapan belum sepenuhnya hilang. Jika ada gerakan yang kuat dari rakyat Aceh untuk memperjuangkan hak-haknya, serta adanya dukungan dari pihak internasional, maka Aceh masih memiliki peluang untuk bertahan dan bahkan mendapatkan kemerdekaan. Apa pendapat kalian? Apakah Aceh masih punya kesempatan untuk merdeka? Atau justru akan semakin terhapus dalam sejarah? Silakan tulis di kolom komentar.